Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahyar, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, selaku Ketua Kelompok 7, sedang melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN. KKN adalah wujud nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Tahun ini, Kelompok 7 berkesempatan melaksanakan KKN di Kelurahan Kijang Kota, Desa Nosari Barat. Kelurahan Kijang Kota merupakan hasil pemekaran wilayah. Kelurahan Kijang terbagi menjadi 4 wilayah, antara lainnya Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Enam, Kelurahan Selekop, dan Kelurahan Gunung Lengkuas. Latar belakang nama Kelurahan Kijang Kota sejalan dengan perkembangan keadaan wilayah yang mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal tahun 1947 sampai dengan tahun 1954 dengan sebutan Kelurahan Kampung Kijang, dan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2004 menjadi Kelurahan Kijang. Program kerja KKN kali ini menghadirkan inovasi pengolahan buah mangrove menjadi hobi. Inisiatif ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi alam pesisir sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Proses pembuatannya dimulai dari pemilihan buah mangrove yang matang, lalu dibersihkan dan dikeringkan. Buah mangrove kemudian disangrai hingga harum dan digiling menjadi bubuk kopi siap diseduh. Hasil akhirnya adalah kopi mangrove dengan cita rasa khas. Melalui program kerja KKN ini, kami berharap masyarakat dapat mengembangkan inovasi lokal yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah revitalisasi lapangan voli. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi ruang olahraga yang lebih nyaman untuk masyarakat. Lapangan yang sebelumnya kusam dicat ulang dengan warna baru, sehingga tampak lebih segar dan menarik. Revitalisasi ini diharapkan dapat mendorong semangat olahraga, mempererat kebersamaan, sekaligus menjadi sarana positif bagi generasi muda di desa. Dengan adanya lapangan voli yang lebih baik, kami berharap masyarakat Desa Nosari Barat semakin termotivasi untuk hidup sehat dan aktif. Program kerja KKN di Desa Nosari Barat fokus pada sosialisasi pencegahan anak putus sekolah. Kegiatan ini ditujukan khusus untuk anak remaja agar memahami pentingnya pendidikan di masa depan. Sosialisasi ini, mahasiswa KKN memberikan motivasi, pengetahuan, serta berbagai pengalaman tentang bagaimana pendidikan membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ini juga dikemas dengan diskusi interaktif sehingga remaja bisa bertanya langsung tentang tantangan dan solusi yang mereka hadapi. Melalui program ini, kami berharap remaja Desa Nosari Barat memberikan termotivasi untuk melanjutkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik dan penuh harapan. Salah satu program KKN di Desa Nosari Barat adalah Seminar Literasi Keuangan bertemakan strategi pengelolaan keuangan rumah tangga di era modern yang diselenggarakan dengan berkolaborasi bersama PT Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara mengelola keuangan dengan bijak, pentingnya menabung, serta pemanfaatan layanan keuangan yang aman. Melalui seminar ini, masyarakat diajak lebih melek finansial agar mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap masyarakat Desa Nosari Barat semakin mandiri dan cerdas dalam mengelola keuangan. Program KKN di Desa Nosari Barat, kami mengadakan kegiatan kreatif di PAUD dengan tema Resiko Up. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak membuat karya seni kolase dengan memanfaatkan sampah plastik yang tidak terpakai, sehingga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Selain melatih kreativitas, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan indah. Harapannya, melalui Recycle Art, anak-anak PAUD dapat menjadi semakin peduli pada lingkungan sekaligus senang belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, program selanjutnya adalah pembuatan pamflet sampah. Permasalahan sampah masih menjadi tantangan cukup besar di Kampung Nosari Barat. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan sampah, bahkan masih ada yang membuang sampah sembarangan di jalanan.
air dan hingga menurunnya kualitas hidup di masyarakat. Dengan kondisi ini, kami menyusun dan membagikan pamflet pengelolaan sampah yang diterbitkan secara berkala setiap tahun. Isi pamflet meliputi informasi dasar tentang jenis-jenis sampah organik dan anorganik, dan cara sederhana dalam mengelolanya. Pamflet ini dirancang dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi gambar menarik agar mudah dipahami oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Program ini kami pilih karena kesadaran masyarakat terhadap sampah tidak bisa dibangun dalam sekali penyuluhan saja, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan adanya pamflet ini, diharapkan masyarakat selalu mendapatkan pengingat dan motivasi baru untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Harapan kami, pamflet sampah ini bukan hanya menjadi bacaan, tetapi juga bisa mengubah kebiasaan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya adalah bermain sambil belajar. Anak-anak adalah generasi penerus yang perlu diarahkan sejak dini agar tumbuh dengan semangat belajar dan rasa ingin tahu. Untuk mendukung hal itu, kami mengadakan kegiatan belajar sambil bermain yang dikemas dengan cara menyenangkan dan Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan edukatif. Salah satunya adalah tebak-tebakan hewan dengan menggunakan clue. Melalui permainan ini, anak-anak dilatih untuk mendengarkan petunjuk dengan sesama, menghubungkan ciri-ciri hewan dengan pengetahuan yang mereka miliki, dan akhirnya menebak jawabannya. Permainan ini tidak hanya membuat suasana riang, tetapi juga menumbuhkan kemampuan mendengar, berpikir cepat, dan meningkatkan wawasan tentang dunia hewan. Kami memilih program ini karena pendidikan anak usia dini tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang kaku. Belajar sambil bermain terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan minat belajar, melatih konsentrasi, serta membentuk kebiasaan berpikir kritis sejak dini. Harapan kami, kegiatan sederhana ini dapat memberi pengalaman berharga bagi anak-anak kampung Nosari Barat. Semoga mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa percaya diri. Dengan anak-anak yang senang belajar, masa depan desa akan lebih cerah. Nah, program kerja selanjutnya adalah partisipasi posyandu bersama Kadang Posyandu Nosari Indah. Nah, program ini merupakan layanan kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak serta para lansia. Dalam kegiatan ini, kami ikut berpartisipasi membantu proses penimbangan bayi dan balita, mencatat tumbuh kembang anak, hingga memberikan dukungan kepada ibu-ibu dalam menjaga gizi keluarga. Selain itu, kami juga mendampingi kegiatan posyandu lansia, mulai dari pengecekan tekanan darah, berat badan, hingga penyuluhan ringan mengenai pola hidup sehat. Kehadiran posyandu lansia menjadi sarana penting untuk menjaga kesehatan para orang tua agar tetap bugar dan bersemangat. Alasan kami memilih program ini karena kesehatan adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, baik itu untuk generasi muda maupun generasi tua. Harapan kami, kegiatan posyandu dapat terus berjalan dengan baik sehingga anak-anak tumbuh sehat dan para lansia tetap mendapatkan perhatian yang layak. Program kerja selanjutnya adalah pembuatan tempat sampah pilah. Seperti yang kita ketahui, masalah sampah tidak akan selesai hanya dengan edukasi, tetapi juga membutuhkan sarana yang mendukung. Karena itu, selain memberikan sosialisasi, kami juga membuat tempat sampah pilah ditempatkan di beberapa titik strategis desa seperti balai desa dan lapangan voli. Alasan program ini dipilih adalah karena masih banyak masyarakat yang membuang semua jenis sampah dalam satu wadah. Bahkan ada yang langsung dibakar atau dibuang ke sungai. Padahal sampah organik bisa diolah kembali menjadi kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tanpa adanya fasilitas pemilihan, kebiasaan tersebut akan terus berulang. Dan harapan kami, dengan adanya tempat sampah pilah, masyarakat mulai terbiasa untuk memilah sejak dari rumah tangga. Jika kebiasaan ini berjalan konsisten, lingkungan desa akan menjadi lebih bersih, bebas bau, serta lebih sehat. Lebih jauh lagi, pengelolaan sampah yang baik bisa membuka peluang ekonomi, seperti pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk atau kerajinan dari sampah anorganik. Dengan langkah kecil ini, kami percaya perubahan besar dapat terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk program kerja selanjutnya itu ada Semarak 17 Agustus. Bulan Agustus selalu menjadi momen yang dinanti seluruh rakyat Indonesia, terutama di kampung Nosari Barat. Kami berkolaborasi dengan warga untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Suasana penuh kegembiraan tampak dari antusiasme anak-anak, remaja, hingga orang tua yang ikut serta dalam rangkaian acara. Beragam lomba digelar, mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, dan lainnya.
Tidak hanya itu, pertandingan olahraga antar warga juga diadakan untuk memperkuat sportivitas dan kerjasama. Kami memilih program kerja ini karena Semarak 17 Agustus bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Melalui kegiatan ini, nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa cinta tanah air dapat terus ditanamkan dari generasi ke generasi. Harapan kami, Semarak 17 Agustus dapat menjadi tradisi yang harus dilestarikan setiap tahunnya. Tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan bersama dan harus dijaga dengan persatuan yang kokoh. Program KKN kami selanjutnya adalah Senam Sehat bersama Masyarakat Losari Barat. Kesehatan jasmani adalah kunci penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, kesibukan seringkali membuat orang lupa meluangkan waktunya untuk berolahraga. Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan senam sehat bersama di balai desa dan di lapangan voli dengan melibatkan warga dari berbagai usia. Kami memilih program ini karena senam adalah olahraga murah, mudah, dan bisa diikuti oleh siapa saja. Tidak diperlukan peralatan khusus, cukup semangat dan kebersamaan. Melalui senam sehat, masyarakat tidak hanya diajak menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga mengurangi risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau obesitas yang sering muncul karena kurangnya aktivitas fisik. Harapan kami, kegiatan senam sehat ini tidak hanya berhenti pada KKN saja, melainkan bisa menjadi kebiasaan rutin setiap minggu di desa. Dengan demikian, masyarakat dapat menjaga kesehatan tubuh sekaligus memperkuat rasa persaudaraan. Program kerja selanjutnya adalah sosialisasi anti-bullying dan bahaya gadget. Sebagai bagian dari program kerja KKN di Desa Losari Barat, kami mengadakan sosialisasi di sekolah dasar tentang pentingnya bersikap baik, mencegah bullying, serta bijak dalam menggunakan gadget. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak untuk memahami bahwa bullying adalah perilaku yang merugikan teman, dan setiap anak berhak merasa aman di sekolah. Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman untuk membatasi penggunaan gadget agar tetap fokus belajar, menjaga kesehatan, dan lebih banyak berinteraksi secara langsung. Dengan sosialisasi ini, kami berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli, ramah, dan sehat dalam dunia nyata maupun digital. Setiap program kerja yang telah dijalankan bukan hanya meninggalkan hasil berupa kegiatan, tetapi juga kenangan, pelajaran, dan ikatan yang kuat antara mahasiswa dan masyarakat. Kami percaya kebersamaan yang terjalin di Desa Losari Barat akan menjadi fondasi semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi lingkungannya. Atas nama seluruh mahasiswa KKN Kelompok 7, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan perangkat Desa Losari Barat RW 16, Kelurahan Cijangkota, atas sambutan, dukungan, dan kerjasamanya. Semoga program yang telah dilaksanakan dapat memberi manfaat serta menjadi langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik. Inilah akhir dari perjalanan KKN kami, namun awal dari cerita pengabdian yang tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.